Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan analisa saham Suni di tahun 2025. Ini karena ada penonton yang meminta berturut-turut berkali-kali di beberapa review kami dan dia memiliki logo ini, maka kami coba dahulukan. Sabar bagi teman-teman karena sangat banyak sekali antriannya. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe. Kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe. Letaknya di home channel Saham Hijau. Siapa tahu bisa membantu. Tentu saja disclaimer on ya. Saham ini sebetulnya udah naik lumayan 10%. Bahkan kalau misalkan dari bulan April ini naiknya sudah 30%. Ya, ini year to date ya, dari Januari. Nah, kalau dalam 1 tahun ke belakang sudah naik sampai 61%. Besar sekali. Sebetulnya ada apa di saham ini kok naik terus menerus ya? Apa yang menarik? Nah, ini yang akan kita ulas. Pertama, saham ini punya lini bisnis di OCTG ya. Ini khususnya ya OCTG. OCTG itu adalah Oil Country Tubular Goods. Ini mengacu pada pipa dan aksesoris yang digunakan untuk pengeboran. Nah, jadi kalau ada sentimen minyak, saham ini bisa dikatakan kena, pasti kena lah. Nah, masyarakat dikasih 20%. Jadi cukup bagus juga, tidak begitu besar, tidak begitu kecil juga. Tapi yang perlu diingat, ini saham holdernya sedikit, tidak banyak. Ya, hanya 1189. Pertambahannya setiap bulan juga nggak banyak. Ya, sedikit. Nah, kalau dari segi fundamental kita lihat labanya naiknya sangat lumayan. Industri minyak kan memang lagi gila-gilaan, digenjot habis. Ya, digenjot habis untuk Indonesia itu karena eskalasi perang lah dunia dan lain sebagainya rawan. Kalau dividen jangan diharapkan, dividennya sangat kecil. Ya, dividen sangat kecil. Kalau valuasi versi kami, sebetulnya valuasinya itu sudah price in lah. Ya, tidak mahal, tidak juga begitu murah, enggak. Tapi sudah price in karena book value-nya 2,5, kemudian PE-nya di angka 9. Tapi apakah pertanyaannya bisa naik lagi? Kalau ngelihat labanya masih bisa ini. Ya, karena labanya bagus, sangat bagus kan, naiknya hampir 100 kali lipat. Ya, 2 kali lipat ini. 100%, mohon maaf. Nah, dari sisi keuangan saham ini juga bagus. DER-nya hanya 0,1 dan Anda bisa lihat profitabilitasnya netnya sangat tinggi, 21%. Ya, jadi cukup bagus sekali. Nah, mari kita lihat dari segi laporan keuangan ya, kita buka. Memang core bisnisnya yang naik ya, kebutuhannya tinggi. Jadi penjualannya dari awalnya 162 miliar jadi 313. Memang naik 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat ya. Laba brutonya juga naik, beban usaha dan lain-lain tidak ada yang mencurigakan ya. Jadi ini bagus memang. Nah, mari kita lihat dari sisi penjualannya apa yang dijual. Sekali lagi OCTG itu yang paling dominan ya. Dari 159 ke 291. Adapun yang lainnya Wellhead lah, Christmas tree lah dan lain sebagainya itu tidak begitu besar ya. Bahkan ada pendapatan jasa itu tahun 2025 nol jasanya. Jadi betul-betul jualan produk ini. Jualan produk. Nah, pelanggannya siapa? Ini yang menarik. Pelanggannya adalah Pertamina, Elnusa. Elnusa itu yang kalau kodenya di saham itu Elsa. Irrawadi Petroleum, Apipa Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan besar ya. Dan lonjakan pelanggannya cukup bagus. Ini kan kalau pihak ketiga seperti ini biasanya kontrak. Jadi, nah berikutnya secara geografis, mayoritas di Indonesia, asing juga ada porsinya, tapi tidak begitu besar. Ya, jadi Indonesia seperti tadi ya, kita lihat Pertamina dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat sentimennya. Sentimen perusahaan ini yang menarik ya, pada tanggal
17 April itu keluar berita buyback, padahal saham ini kan udah naiknya lumayan ya, dalam 1 tahun udah naik sampai 60-an%, kalau year to date 10%, tapi perusahaan ya itu masih ada rencana ya. Ini rencana berita ini itu buyback. Kalau 80 miliar itu gede banget. Soalnya ini perusahaan kecil, kapitalisasi pasarnya seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Nah, berikutnya mari kita lihat dari segi pandemologi ya. Ini saya ambil dari Stockbit. Rata-rata data kami dari Stockbit. Kalau dari segi akumulasi sebetulnya tidak begitu besar akumulasinya. Dan yang akumulasi itu CPX, LPD, ada ZP ya, ada ZP lumayan. Tapi bukan broker-broker yang gede lah. Kenapa? Bukan berarti jelek, tidak. Tapi karena memang saham ini kapitalisasi pasarnya besar, kecil, dan lotnya tidak begitu besar. Nah, kita lihat ini lotnya. Itu kecil banget ini. 184, 582, 902, 610. Jadi kalau misalkan Anda mau masuk di saham ini, dana Anda gede, saran kami pikirkan ulang. Karena nanti buangnya susah. Ya. Mau jual 1000 lot, kemana jualnya? Harus buang ke 870, 865, 860. Tiga tik sekaligus. Ya. Nah, tapi kalau Anda dananya tidak begitu besar, ya saham ini oke. Karena lotnya kecil, sekali lagi lotnya kecil. Ya, bukan berarti jelek, tidak. Bahkan asing kan beli ini, itu juga nilainya 380 juta. Tidak sampai miliar gitu enggak. Karena total valuasi yang diperdagangkan itu hanya 1,4 miliar. Padahal naik kan, harganya naik. Ya. Nah, kita lihat ini. Kalau kita lihat dari sini, ya. Akumulasinya besar tapi masih banyak yang jualan. Ya, ini akumulasinya besar tapi masih banyak yang jualan. Jadi kalau naik bus masih wait and see. Cuman kalau dari segi teknikal ini sudah berada di atas MA50. Trennya sudah mulai naik. Ya, trennya sudah mulai naik berbalik daripada bulan April. Nah, ini chartnya dari bulan April itu naiknya memang lumayan, sangat wow sekali. Nah, ini versi saham hijau ya. Ingat versi saham hijau. Pertama, kalau valuasi menarik sekali tidak, tapi masih menarik. Ya. Kinerja sangat oke. Ya, kami jarang memberikan nilai 9, itu jarang. Kinerja sangat oke. Prospek masih oke. Kenapa kami katakan prospek masih oke? Karena dari segi proyek hulu migas, ini kan terkait hulu pengeboran, itu digenjot habis-habisan. Indonesia ini karena was-was dengan keadaan dunia, prospek ya oke. Resiko besar. Kenapa saya katakan resiko besar? Bukan masalah sahamnya jelek, tidak. Tapi kalau ada yang buang barang besar, karena lotnya kan tadi tidak begitu banyak ya, maka turunnya akan lumayan. Potensi capital gain juga lumayan. Ya, karena lotnya juga tidak begitu besar kan, ada yang beli banyak akan naik. Kalau Anda masukin dana 100 juta aja ke sini, udah naik lumayan ini. Dividen tidak bisa begitu diharapkan. Jadi seperti itu ya, tetap semangat, tetap komentar ya walaupun sudah diulas sahamnya. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Nanti teman-teman yang lain yang request saham diulas, kami akan ulas di saham-saham di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Semua kembali kepada Anda, mau beli, mau jual, mau hold. Ini hanya pertimbangan dari saham hijau semata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.